Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Fahri dengan NIM 2415062491. Baik anak-anak, di sini Bapak akan mengajarkan kalian tentang luasnya lautan. Membentang di seluruh planet kita, lautan menutupi lebih dari 70% permukaan bumi. Menampung 97% airnya, hamparan yang sangat luas ini merupakan wilayah misteri dan keajaiban, penuh dengan kehidupan dan membentuk dunia kita dalam berbagai cara. Eh, kehidupan di bawah permukaan kehidupan di bawah permukaan. Di balik ombak, anak-anak, tersimpan dunia tersembunyi dengan keanekaragaman hayati yang menunjukkan dari plankton, mikroskopis hingga paus raksasa. Lautan mendukung beragam kehidupan yang saling berhubungan dalam keseimbangan yang rumit. Eh, Di lautan juga terdapat beberapa mamalia lautan yang megah, seperti raksasa lautan yang lembut ini dengan nyanyian mereka yang memukau, dan struktur sosial yang rumit, memikat imajinasi kita, meningkatkan mengingatkan kita akan kekuatan dan keagungan laut. Ya anak-anak, eh, selanjutnya anak-anak tahu nggak di lautan tuh ada yang namanya lumba-lumba yang lucu. Dikenal karena kecerdasannya, sifatnya yang suka bermain, dan ikatan sosial lumba-lumba. Merupakan simbol kegembiraan dan kecerahan laut. Nah, anak-anak tahu nggak ada juga yang namanya penyu laut. Penyu laut ini ada juga mereka tuh bisa nari loh. Tariannya namanya tarian anggun penyu laut. Para pelaut purba ini telah mengarungi lautan selama jutaan tahun, mengarungi jarak yang sangat jauh dengan ketepatan dan ketahanan yang luar biasa. Hebat ya penyu laut. Nah, juga ada habitat mereka yaitu dunia terumbu karang yang berwarna-warni anak-anak. Terumbu karang adalah kota bawah laut, kotanya para ikan, segala udang, ekosistem mereka. Terumbu karang adalah kota bawah laut yang dibangun oleh hewan-hewan kecil yang disebut polip. Ekosistem yang hidup ini menyediakan tempat berlindung dan makanan bagi seperempat dari semua spesies laut. Eh, di laut juga anak-anak terdapat keanekaragaman laut dan keanehan. Keanehan laut antara lain yaitu keanehan laut dalam. Di laut dalam, anak-anak, wilayah kegelapan abadi dan tekanan luar biasa adalah rumah bagi beberapa makhluk paling aneh dan menakjubkan di bumi. Karena di laut itu masih banyak misteri anak-anak. Kekuatan lautan. Lautan tuh ada kekuatannya ya, bukan kekuatan kayak di film-film atau gitu. Kekuatan lautan sendiri anak-anak terdiri dari lautan adalah kekuatan alam yang mampu menciptakan dan menghancurkan. Nah, ombaknya membentuk garis pantai, arusnya mendorong pola cuaca, dan pasang surutnya membentuk ritme kehidupan di sepanjang pantai. Nah, irama pasang surut. Ini namanya irama pasang surut ini tarikan gravitasi bulan menciptakan naik turunnya samudera secara berirama yang mempengaruhi kehidupan laut dan ekosistem pesisir. Anak-anak, ini Bapak akan menjelaskan tentang pentingnya lautan agar kalian tetap menjaga lautan ya. Karena lautan itu adalah bagian penting dari dunia kita. Lautan menyediakan makanan dan mata pencaharian bagi jutaan orang di seluruh dunia. Banyak orang yang bekerja sebagai nelayan, mendapatkan makanan, penghasilan dari lautan. Sangat-sangat penting lautan bagi kehidupan kita semua ya anak-anak. Mendukung masyarakat nelayan dan mendorong perdagangan global. Ya, buat anak-anak yang pernah makan ikan yang dijual di pasar atau di abang-abang yang biasa lewat depan rumah kita, itu semuanya dari lautan ya. Mereka tuh mengambil dari lautan, memancing. Nah, jadi apa yang kita makan di atas meja makan kita biasanya itu berasal dari lautan. Peran lautan laut dalam iklim.
Nah, anak-anak, laut memainkan peran penting dalam mengatur iklim planet kita, menyerap sejumlah besar panas dan karbon dioksida serta mempengaruhi pola cuaca. Nah, jadi lautan ini juga mempengaruhi cuaca kita ya. Karena hujan itu menguapnya dari dari air yang sudah jatuh, diuap lagi pada embun pagi dan jatuh lagi ke lautan dan begitu seterusnya. Ancaman terhadap laut, aktivitas manusia, kita sebagai manusia memberi tekanan besar pada lautan kita, mengancam kehidupan laut dan mengganggu ekosistem yang rapuh. Makanya buat anak-anak, misalnya ada yang kerja di laut atau menjadi nelayan, kita mengambil ikan tuh secukupnya, jangan menggunakan cara-cara yang tidak perlu seperti membunuh, seperti menyentrum atau menangkap ikan secara berlebihan, karena ekosistemnya dan habitat mereka bisa terganggu ya. Penangkap ikan bahayanya penangkapan ikan berlebihan dan dampaknya. Baik anak-anak, penangkapan ikan yang berlebihan menguras populasi ikan pada tingkat yang mengkhawatirkan seperti yang Bapak sebut tadi. Jadi mengambil ikan tuh secukupnya, tidak boleh sampai menghancurkan spesies tersebut, sampai menghilangkan spesies tersebut. Mengganggu rantai makanan dan mengancam mata pencarian masyarakat nelayan. Nah, pokoknya kita sebagai orang manusia yang baik, kita menjaga ekosistem laut, jangan mengambil berlebihan ikannya atau binatang laut lain, supaya populasinya tetap gitu, tidak jauh mengurang dari aslinya. Perubahan iklim, anak-anak, perubahan iklim dan lautan. Perubahan iklim menyebabkan suhu laut meningkat dan pengasaman laut meningkat, mengancam terumbu karang dan ekosistem laut. Kita juga harus melindungi lautan kita ya, karena lautan itu sangat penting. Kawasan perlindungan laut sangat penting untuk menjaga keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati itu seperti aneka binatang yang di laut seperti ikan, udang, kepiting, segala ikan paus yang anak-anak sudah tahu, yang sudah dipelajari, yang memungkinkan ekosistem pulih dan berkembang. Pilihan makanan laut yang berkelanjutan. Dengan membuat pilihan yang tepat tentang makanan laut yang kita konsumsi, kita dapat mendukung praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan dan melindungi populasi ikan. Misalnya kita suka nih makan ikan salmon, jadi makannya ikan salmon, jadi dalam menjala ikan itu kan bisa ikan lain tuh bisa tertangkap juga. Jadi ikan yang tidak kita makan itu sebaiknya kita rilis kembali ya, agar ekosistem laut itu terjaga dan tidak mengurangi drastis populasi mereka. Selanjutnya, mengurangi polusi plastik. Nah, ini yang sering terjadi nih. Karena kita biasa main ke pantai, kita kan semua dapat berkontribusi untuk mengurangi polusi plastik dengan mengurangi konsumsi plastik sekali pakai, mendaur ulangnya, atau berpartisipasi dalam pembersihan pantai. Jadi masih banyak orang di luar sana yang membuang sampah plastik ke lautan. Jadi lautan ini bisa tercemar ya. Ini bahaya untuk ekosistem laut. Masa depan lautan kita tergantung pada tindakan kita hari ini. Dengan kerjasama kita, saya dan kalian semua anak-anak, kita dapat memastikan lautan tetap sehat dan lestari untuk generasi mendatang. Sekian untuk pelajaran kita untuk hari ini anak-anak. Saran itu masukan dari Bapak, agar lautan kita ini tetap ekosistem terjaga, kita harus menyayangi lautan, seperti kita tidak membuang sampah sembarangan, segala plastik, botol, atau sampah apapun jangan pernah dibuang ke sungai agar tidak mengganggu ekosistem laut. Baik, seperti itu anak-anak. Dadah, selamat siang.